Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal ni, pasal kurang, pasal ni si papa si, Oh, si papa si baga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie. Dalam video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya. Di sini gue akan ngebahas dua serial bertema survival game yang paling fenomenal dari Asia. Apalagi kalau bukan Alice in Borderland dari Jepang dan Squid Game dari Korea Selatan. Dua-duanya punya konsep mirip, yaitu manusia yang dipaksa bermain dalam permainan berbahaya demi bertahan hidup. Dan yang unik dari keduanya, terdapat banyak perbedaan menarik, mulai dari latar belakang, karakter, alur cerita, sampai ending dan plot twistnya. Jadi, yuk kita bahas satu persatu dan cari tahu mana yang lebih seru, lebih dalam, dan lebih mind-blowing. Alice in Borderland diadaptasi dari manga karya Haro Aso dan diterbitkan pada tahun 2010. Serial live actionnya dirilis Netflix pada tahun 2020. Disutradari oleh Shinsuke Sato. Ceritanya akan berpusat pada Arisu, pemuda jenius tapi kehilangan arah hidup, yang tiba-tiba ia terjebak di dunia paralel bernama Borderland. Di sana ia harus memainkan game mematikan untuk bisa bertahan dan mencari makna hidup. Dan di dalam Borderland itulah ia bersama dengan temannya menemukan pengalaman aneh yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Squid Game adalah karya dari Hwang Dong-hyuk, sutradara asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021. Serial ini langsung meledak dan jadi fenomena global dan menjadi film yang populer nomor 1 di Netflix kala itu. Cerita pada Squid Game sendiri akan berfokus pada Gi-hun, pria miskin yang terjebak hutang dalam permainan misterius berhadiah 45,6 miliar won. Awalnya ia sangat bahagia tergabung dalam permainan ini, tetapi seiring berjalannya waktu, ia pun mengetahui terdapat resiko besar mengikuti permainan berhadiah ini, di mana peserta yang kalah atau gagal dalam permainan, hal tersebut akan berakibat fatal, yaitu mereka akan kehilangan nyawa mereka sendiri. Fly me to the moon and let me play among the stars. Keduanya sama-sama menggambarkan sisi gelap manusia, tapi Alice in Borderland lebih ke arah eksistensial dan fantasi, sementara Squid Game lebih ke kritik sosial dan realita ekonomi modern saat ini. Sekarang kita lihat karakter utamanya. Di Alice in Borderland ada Arisu yang diperankan oleh Kento Yamazaki. Arisu adalah simbol dari generasi muda yang kehilangan arah. Ia cerdas tapi tak punya tujuan hidup. Karakter utama ini juga bisa dibilang punya ulti, yaitu keberuntungan dengan win rate 100%. Apapun yang ia lakukan kayak berjalan dengan selalu mulus aja gitu, alias kayak selalu berhasil. Lalu ada second karakter yang biasa mendampingi Arisu, yaitu Usagi, yang diperankan Tao Suchiya, gadis tangguh yang kehilangan ayahnya. Keduanya punya chemistry kuat dan perjalanan mereka bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal menemukan arti hidup dan kepercayaan antar manusia. Dalam Alice in Borderland ini benar-benar kayak banyak banget karakter kuat lainnya yang menonjol, seperti Chishya, si cowok cool yang pinter banget. Soal game-game yang butuh kecerdasan otak, dia adalah salah satu jagoannya. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Aguni, Miragi yang punya temperamental kuat, serta si cantik An dan Kuina yang mempesona. Sementara di Squid Game, kita punya sosok karakter yaitu Seong Gi-hun.
Pria biasa yang berjuang melawan sistem sosial yang menindas. Ya, dia sebenarnya sosok yang gak pinter-pinter amat, tapi win rate-nya dalam melewati rintangan permainan bener-bener gak ada kalah-kalahnya. Kemudian ada juga karakter Sangwoo, teman masa kecilnya yang sukses tapi jatuh karena keserakahan. Lalu Kang Sang-byuk, pembelot dari Korea Utara yang ingin menyelamatkan keluarganya. Kalau Alice in Borderland menunjukkan pertumbuhan psikologis, Squid Game lebih kepada realita pahit dan moralitas manusia. Perbedaan mencoloknya ada pada gaya aktingnya. Jepang cenderung ekspresif dan intens, sedangkan Korea lebih emosional dan realistis. Dua-duanya berhasil bikin penonton ngerasa tegang dan simpati. Sekarang kita masuk ke inti cerita dan tema. Di Alice in Borderland, dunia Borderland adalah tempat yang misterius. Setiap game memiliki tingkat kesulitan yang dilambangkan dengan kartu remi. Skop berarti kekuatan fisik, wajik soal strategi, kriting soal kerjasama, dan hati tentang psikologis dan emosi. Dan menurut gue, game yang paling berat di film ini udah pasti, yaitu game hati. Karena kayaknya paling kejam gitu, dan menguji kepercayaan satu sama lain, dan rentan resiko pengkhianatan. Dan peserta yang menang dari game-game ini, mereka akan mendapatkan visa hidup. Tapi kalau visanya habis, ya mati. Jadi visa ini kayak kesempatan untuk hidup, kayak nyawa tambahan gitu guys. Dan di akhir filmnya, yaitu season 3 Borderland, ternyata punya makna tersembunyi, di mana dunia ini adalah tempat bagi mereka yang berada di antara hidup dan mati. Semacam alam transisi yang menilai siapa yang layak hidup kembali, atau mereka yang menyerah akan keadaan dan akan mati. Sedangkan Squid Game membawa kita ke dunia nyata, di mana secara real life 456 orang dari berbagai latar belakang hidup seperti miskin, terlilit hutang, atau putus asa dipaksa untuk bermain permainan anak-anak tradisional. Tapi setiap yang kalah, mereka akan ditembak mati. Permainan-permainannya yaitu seperti di season 1, Red Light, Green Light, dan Tug of War, menjadi simbol bagaimana kapitalisme memanipulasi manusia. Penonton dibuat sadar bahwa sistem sosial bisa sekejam permainan itu sendiri. Dan permainan pada Squid Game akan berakhir pada satu orang tersisa yang masih bertahan hidup. Dan orang tersebut akan memenangkan gamenya dan layak mendapatkan uang 45,6 miliar won. Jadi, kalau dibandingkan, Alice in Borderland lebih simbolik, filosofis, dan penuh misteri. Squid Game lebih realistis, sosial, dan menunjukkan kritik terhadap dunia. Dan sekarang adalah bagian favorit semua orang, ending dan plot twist. Di akhir Alice in Borderland Season 2, Arisu akhirnya mengetahui bahwa Borderland bukanlah dunia nyata, tapi semacam alam limbo. Semua pemain sebenarnya hampir mati di dunia nyata, dan mereka berada di Borderland sebagai uji jiwa. Setelah Arisu dan Usagi menyelesaikan permainan terakhirnya, mereka pun diberi pilihan antara kembali ke dunia nyata atau tetap menjadi penghuni di Borderland. Dan endingnya cukup simbolik dan membuka ruang interpretasi tentang makna hidup, kematian, dan kebebasan manusia. Sementara di Squid Game, bagian terserunya adalah ketika Gi-hun akhirnya memenangkan permainan dan membawa pulang uang 45,6 miliar won. Tapi ia merasa buat apa gitu menang. Kemenangan itu terasa hampa karena semua teman dan pesaingnya mati. Hingga terkuaklah suatu fakta bahwa permainan itu disponsori oleh orang-orang kaya yang menganggap penderitaan manusia sebagai hiburan. Dan ya, di season 3 emang sedikit kocak sih, yang menang malah si bayi. Jadi ya, intinya yang bikin Squid Game kuat adalah pesan sosialnya, bahwa keserakahan dan kekuasaan bisa membuat manusia kehilangan nuraninya. Sedangkan Alice in Borderland lebih menonjolkan filosofi kehidupan dan pencarian jati diri. Dan pada akhirnya, kalau disimpulkan, Alice in Borderland dan Squid Game punya tema mirip tapi pendekatan yang berbeda.
Dua-duanya sama-sama keren, tapi Alice in Borderland lebih cocok buat kamu yang suka misteri dan makna filosofis. Sementara Squid Game cocok buat kamu yang suka drama sosial dan kritik terhadap dunia nyata. Jadi kamu tim mana nih? Borderland atau Squid Game? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan bahasan film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.